Shalom pemirsa setia semua kitab suci. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bisa menerangi kehidupan saudara dan memampukan saudara berbagi kebenaran ini kepada kerabat, sahabat, dan komunitas saudara. Jangan lupa ya, berkat Tuhan jangan sampai disimpan sendiri. Ayo klik tombol subscribe dan like, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke orang yang kamu kenal. Tuhan Yesus memberkati. Dalam ayat 16, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Pertanyaannya adalah Allah sebagai Allah kita dan kita umatnya. Jika ada sebuah dosa di dalam kita, akankah Allah tetap menjadi Allah kita? Apakah perjanjian ini bersyarat jika kita tidak dipisahkan dari kejahatan orang-orang lain, tidakkah Allah menjadi Allah kita? Oke, jika saya menjawab pertanyaan ini, namun jika saya menyebut sesuatu tentang perikop yang berakhir sebelum ayat ini disebut oleh saudara kita terkasih, yaitu apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Sang Rasul di sini memulai dengan beberapa petunjuk logis untuk kemustahilan kesepakatan seorang percaya dengan seorang yang tidak percaya. Ya. Ia menyebut 5 hal yang sangat penting. Ia mulai dengan sebuah kerangka umum, janganlah kamu merupakan pasangan tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Kita telah dengar dari saudara Moen yang terkasih tentang pemikiran tangkuk. Dan bagaimana lembu tidak dapat disatukan dengan kuk yang sama dengan keledai. Oke? Lalu ia berkata, sepersamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? 2 macam tingkah laku yang berbeda. 2 buah yang sepenuhnya berbeda. Nomor 2, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? 2 sifat yang sepenuhnya berbeda. Hal ketiga, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial, yaitu iblis? Ia ingin berkata ada 2 kepala, 2 kepimpinan yang sepenuhnya bertentangan. Bagaimana itu terjadi? Maka apakah bagian bersama orang percaya dan orang tidak percaya sebuah iman atau doktrin yang sangat berbeda? Maka ia berkata, apakah hubungan bait Allah dengan berhala sebuah penyembahan yang berbeda atau sepenuhnya bertentangan? Inilah pertentangan yang tidak akan pernah bisa bertemu. Lalu dalam pengaturan ini, jika saya sampai pada pertanyaan, lalu sementara saya adalah seorang percaya, mari kita bertanya dengan sederhana, akankah Allah tidak mengakui saya sebagai anak sementara saya adalah putranya? Tidak, ia tidak akan mengakui saya anak. Ada sebuah ayat dalam Ibrani pasal 11, ketika ia bicara tentang mereka yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang, serta mengakui keterpisahan mereka dari dunia, ia berkata, sebab Allah tidak malu disebut Allah mereka. Artinya, mereka yang adalah orang percaya mendatangkan hormat. Ia berkata, akulah Allah Abraham Dan Ishak. dan Allah Ishak. Dia tidak berkata, akulah Allah Lot. Benar sekali. Ini poinnya. Benar. Lot tidak terpisah dari Allah. Ini menyerupai seorang ayah dengan kedua putranya. Yang satu berhasil pandai dan mendatangkan kehormatan, dan putra yang lain yang tidak sukses, pecundang, dan mendatangkan malu. Jadi ketika Anda mengunjunginya, ia bicara banyak tentang putra yang baik karena ia menghormatinya. Dan ia akan berkata, inilah putraku mirip denganku. Ia mewarisi kecerdasanku. Mengenai yang lainnya, ia tidak akan berkata, ia bukan putraku. Ia tidak bersedia mengakui. Sejujurnya ia malu akan dia. Bisakah sampai pada satu titik bahwa orang-orang percaya Mereka dapat malu. mendatangkan penyesatan bagi nama Allah dan membelokkan hubungan antara mereka dan Allah di hadapan orang-orang sampai tingkat ini? Menjadikan saudara ayat, inilah arti dari ayat itu. Ketika ia berkata pada mereka, menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka. Artinya aku bangga menjadi Allahmu. Mereka akan menjadi umatku, karena itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu. Kami mengerti itu adalah pemisahan, bukan pengasingan. Ada hubungan-hubungan urusan sehari-hari dengan kenalan-kenalan, tetapi tidak ada hubungan yang menarik. Pisahkanlah Dan pertemanan. dirimu untuk membuktikan bahwa kamu adalah umat Allah. Aku akan menjadi Aku akan Allah. menjadi Allahmu dan aku tidak malu memanggil mereka. Lalu pertanyaannya aku tanya kepada diriku dan pemirsa sendiri, apakah aku seorang percaya di antara anak Allah yang menghormati dia, jika saya boleh mengatakannya, atau seorang percaya yang memalukan, yang bermalukan Tuhan jika boleh saya mengatakannya? Diskusi berlanjut dalam ayat 17. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu. Dari manakah kita harus keluar dan dari manakah kita memisahkan diri jika mayoritas dalam dunia seperti itu? Siapakah orang-orang dursila atau pengikut keduniawian atau orang yang belum diselamatkan? Mereka ada dalam lingkaran pekerjaan kita ataupun tetangga-tetangga kita. Bahkan terkadang mereka adalah anggota keluarga kita. Lalu haruskah kita meninggalkan mereka semua dan pergi hidup di padang gurun sendirian? Apa yang harus kita lakukan? Tidak, bukan itu maksudnya, karena hal itu artinya meninggalkan dunia, tetapi kita dituntut untuk memisahkan diri dari kejahatan dan cara-cara mereka, dari penyembahan berhala mereka yang jelas tidak ada kaitannya sama sekali dengan
Allah. Tidak selalu berhala yang Tidak. sebenarnya bahwa saudaraku atau tetanggaku membawa sebuah patung Tidak ke perlu dalam seperti rumahku. itu, melainkan semua yang bertentangan dengan Kristus atau penyembahan yang sejati kepada Kristus, karena kini tidak ada berhala secara harafiah. Jadi pisahkanlah dirimu prinsip-prinsip kejahatan hal-hal jahat di dunia. Bersamaan dengan itu saya hidup di dunia, atau seperti seseorang berkata perahunya ada di laut. Tidak ada ketakutan untuk itu. Ketakutan dimulai ketika air masuk ke dalam perahu. Jadi, saya hidup dengan bersaksi tentang Kristus tetapi terpisah dari kejahatan dunia. Saat sangat jelas di mana aku berada dan ada penghinaan kepada nama Kristus, aku harus memisahkan diri. Ketika Musa turun dari gunung itu dan menemukan perkemahan itu tercemar dengan penyembahan anak lembu, apa yang ia lakukan? Ia keluar dan berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, Aku datanglah memisahkan kepadaku, diri. pisahkanlah dirimu. Terpisah dari Tuhan bukan kepada Musa, bukan untuk memulai sekte baru. Namun perkemahan perlu disembuhkan dan dimurnikan, setelah itu mereka kembali. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.